masuk. Terus saya dulu Khadijah dari desa Kedai Kursabi. Jadi Pak, saya mau konseling sama Bapak tentang KB Pak. siap. Jadi selama ini saya menggunakan alat kontrasepsi pil Pak. Tapi ada keluhan Pak selama ini. Keluhannya ada kadang tensi darahnya naik, kemudian tulang nggak ngilu Pak. Jadi saat posyandu sering sharing sama ibu-ibu, ada informasi dari ibu, Bu mungkin nggak cocok alat kontrasepsinya Bu, ibu pakai apa selama ini? Terus Pak saya bilang saya pil Bu. Terus jadi mau datang ke Bapak mau konseling tentang ini, jadi selama ini saya bingung mau pilih kontrasepsi yang cocok untuk saya Pak. Oh gitu, baik. Jadi saya pertama-tama perkenalkan dulu ya. Mungkin ibu udah kenal juga dari ibu-ibu yang di sana sama saya ya. Sering Tapi siap. Jadi untuk lebih afdolnya Bu, saya memperkenalkan diri. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang Bu ya, seperti itu ya. Kalau udah kenal makanya disayang sayang Bu ya, seperti itu ya. Nah, jadi saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Safar Usman Bu. Saya PKB di kecamatan ini, kecamatan Kursabi ini Bu. Kursabi Pak ya? Iya, Kursabi. Pantan sering saya lihat. Oh seperti itu Bu. Iya. Mungkin pada saat kegiatan Ibu juga sedang hadir di mana saya nih. Iya, bisa jadi seperti itu Bu ya. Jadi kami di Balai KB ini juga menyediakan yang namanya konseling Bu. Baik itu masalah KB, kesehatan reproduksi Bu ya. Pokoknya dalam hal keluarga sejahtera Bu. Permasalahan terkait KB ya Bu ya. Iya Pak. Oh seperti itu. Jadi selama ini sudah lama memakai pilnya Bu? Udah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Kalau boleh saya tanya Bu, Ibu sudah punya anak? Udah. Umur ibu sekarang? 2 tahun. 2 tahun. Wah. 2 tahun lebih lah Pak. 2 tahun lebih ya. Jadi selama 2 tahun ini Ibu pakai pil, pernah ada niatan berganti nih, ganti cara kan udah lama juga tuh 2 tahun pakai pil kan. Pernah nggak ada keinginan untuk ganti cara ke metode kontrasepsi jangka panjang? Ibu tahu metode kontrasepsi jangka panjang? Pernah dengar? Sering dengar Pak. Justru itu saya mau konseling sama Bapak. Oh seperti itu ya. Jadi menurut metode kontrasepsinya, alat kontrasepsi itu dibedakan ke dua macam. Ada non MKJP, non metode kontrasepsi jangka panjang, dan MKJP-nya sendiri Bu. MKJP itu jangka panjang Pak? Iya, metode kontrasepsi yang jangka panjang. Kalau yang non itu ya seperti Ibu sebutkan tadi, pil, nanti ada masuk dia kondom, suntik sendiri dibedakan ke 2 jenis juga Bu. Ada suntik 1 bulanan, ada suntik 3 bulanan seperti itu Bu. Ya. Jangka panjang itu kira-kira berapa tahun? Jangka panjang itu ada bervariasi Bu. Nah, saya kenalkan dulu jenis-jenis kontrasepsinya Bu ya. Jadi di dalam tadi saya sudah sebutkan yang non MKJP, sekarang saya akan sebutkan yang MKJP-nya Bu. Ya. Jadi yang MKJP-nya sendiri Bu, itu ada implan. Yang pertama, ya. Implan kalau memang Ibu pernah dengar yang kontrasepsi jenis di bawah lengan Bu. Sering sih ibu-ibu cerita. Ya, dia ada yang 2 batang, ada yang 1 batang. Nah, itu pemakaiannya 3 tahun Bu. 3 tahun. 3 tahun. Lama Pak ya? Lama juga Bu. Jadi ya, jadi Ibu kalau pakai metode kontrasepsi jangka panjang, ya bisa Ibu lupa nih, ya. Kalau pil kan kalau lupa jadi Ibu. Ya, seperti itu ya. Suami saya Pak juga sarankan yang MKJP itu. Saya belum mengerti Pak. Itu pilihan pasangan yang cerdas Bu menurut saya. Itu pasangan yang bijak. Ini saya lanjutkan Bu. Setelah implan ada yang namanya AKDR Bu. Alat kontrasepsi dalam rahim. Oh, pernah dengar. Jadi dipasang ke rahim tuh Pak ya? Itu disebutnya IUD Bu. Jadi pemasangannya di pintu rahim. Jadi bentuknya T. Mungkin kalau pernah Ibu lihat, dia bentuknya T, chopper T namanya. Jadi fungsinya mencegah sperma masuk ke rahim. Nggak apa-apa tuh Pak? Insya Allah ya. Aman? Insya Allah. Jadi pada saat pemasangan nantinya juga Ibu akan dikonseling dulu Bu.
akan diperiksa dulu tekanan darah ibu, cocok tidak ibu dengan alat kontrasepsi tersebut, dan sebagainya. Pemasangan oleh bidan tenaga kesehatan yang di Vaskes kita itu sudah tenaga kesehatan yang profesional menurut saya. Jadi tidak sembarangan, ibu juga akan diperiksa dulu kehamilannya, ya tekanan darahnya, kondisi ibunya bagaimana. Ya, dan kami dari petugas kami juga akan mendampingi ibu nantinya seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kalau IUD ini Bu, dia bukan hormonal. Hormon itu yang saya bilang tadi implan, seperti implan, kami suntik itu masuk ke dalam KB yang hormon, dia mempengaruhi hormon pada tubuh. Misal setelah kita pakai KB kita gemuk, seperti itu, atau tubuh jerawat seperti itu ya, atau bisa jadi berat badan itu Pak ya. Flek. Saya nih saya itu hormonal tuh yang dipakai. Jadi coba sekarang kita alihkan ke ganti cara ke IUD. Seperti itu. Jadi IUD ini dia tidak hormonal Bu. Jadi masa pakainya lebih lama lagi daripada implan. Masa pakainya sampai 10 tahun. 10 tahun. Jadi keuntungannya dia tidak membuat kita harus rutin menggunakan pil KB seperti yang tadi. Iya, nggak disuntik setiap bulan, nggak suntik 3 bulan sekali seperti itu. Jadi cukup sekali pakai 10 tahun itu bisa tanpa harus was-was. Itu ada efeknya Pak? Kalau IUD untuk efeknya sendiri kekurangannya dia paling pada saat awal pemasangan headnya tidak terlalu itu saja sih, dan gejala pusing ya seperti itu. Cuma nanti kalau memang ibu nanti timbul gejala-gejala seperti itu nanti segera laporkan ke bidan Vaskes akan diberikan perawatannya Bu, penanganannya seperti itu. Saya takut Pak ada efeknya karena kira-kira insya Allah Bu, insya Allah kalau memang pemasangan IUD itu kalau memang dilakukan dengan mekanisme yang benar, prosedur yang benar, insya Allah tidak akan ada efek apa-apa. Dicek Pak ya? Iya dicek, iya. Kemana Pak? Ceknya ke Vaskes terdekat dari rumah ibu. Misalnya kita di Calang nih Bu Sampi ya, bisa di Puskesmas Calang, bisa di rumah sakit. Oh bisa. Bisa. Terkait penjelasan saya tadi, apakah ibu sudah mengerti? Udah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya sambung lagi nih, saya selesaikan yang NKJP ini ya. Setelah IUD ada namanya MOW Bu. MOW. Metode operasi pada wanita. Oh, operasi. Jadi yang dioperasinya saluran sel indung telur, pemotongannya. Jadi dipotong atau diikat sel indung telur tersebut agar tidak bertemu dengan sel sperma seperti itu. Macam-macam Pak ya? Macam-macam sekarang KB. Iya, banyak jenis KB-nya. Kalau dulu kan kita kenal KB itu identik dengan kondom ya Bu ya. Suntik, yang sering. Ya, seperti itu. Terus dari MOW ada juga MOP Bu. MOP itu apa? Metode operasi pada pria. Oh ada juga. Ada juga pria Pak. Ya KB pria Bu. Selain Selain kondom. Selain kondom ya. Kalau kita pikir kan kondom aja nih. Yang KB pria ya. Rupanya MOP ada juga. Metode operasi. Baru tahu saya Pak. Jadi MOP tersebut sama. Dia pemotongan saluran sperma pada pria. Pemotongan atau diikat salurannya agar tidak bertemu dengan sel indung telur. Oh nanti saya informasikan ke suami saya. Siap, alhamdulillah. Oke. Jadi Bu, alat kontrasepsi itu sendiri selain mencegah kehamilan juga bisa mencegah penyakit menular seksual seperti itu, seperti HIV dan sebagainya. Terus Ibu sudah paham yang saya sampaikan tadi, sudah mengerti? Alhamdulillah saat ini sudah Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu apakah Ibu sudah bisa mengambil keputusan terkait alat kontrasepsi yang akan digunakan? Rencana sih cuma ini konfirmasi dulu sama suami, sepakat sama suami. Mana tahu mungkin suami mau pasang apa tadi? MOP itu. MOP, alhamdulillah, baik. Karena selama ini ibu cuma mengenal bapak juga di rumah hanya pil, kondom, suntik. Belum tahu ada MOP tadi. Itu sampai ke rumah nanti saya cerita. Baik. Terima kasih banyak Bu sudah menyampaikan terkait
terkait alat kontrasepsi. Kalau memang ibu ada pertanyaan-pertanyaan lainnya nantinya ya terkait masalah reproduksi dan sebagainya, nggak apa-apa, ibu silakan aja ke sini, ke balai KB ini, bisa nanti menjumpai saya, nanti juga ada rekan-rekan PLKB saya di sini, seperti itu. Ya baik Bu, kalau memang keputusan ibu dan suami nanti sudah mantap, silakan hubungi kembali saya, nanti saya insya Allah akan saya dampingi langsung ke paskesnya supaya ibu bisa mendapatkan pelayanan alat kontrasepsi langsung, seperti itu. Baik Pak, terima kasih sudah memberi penjelasan kepada Sama-sama, saya dan dapat informasi baru Pak Sama-sama, ya. sama-sama. Saya minta izin dulu Pak ya. Baik, baik. Terima kasih banyak Bu.